Di PSIM ada namanya Marjono. Itu pemain lokal, namanya Jogja banget, loyal juga. Nah, itu yang menurutku sekarang jarang kita temui. Itu sempat ada berita kok PSIM away ke Solo, saking nggak ada dananya itu sampai transitnya tuh di musola ganti bajunya. Di sepak bola ini kalau kita ganti klub kesayangan tuh aneh menurutku. Milih klub kesayangan tuh menurut kayak milih istri aja, udah sekali seumur hidup gitu. Kalau nambah mungkin bisa. Hal paling lebay ketika PSIM kalah, Mas Mukti pernah ngapain, Mas? Bukain pohon pisang dulu. Beberapa momen kayak PSIM Juventus gitu, tiap habis sholat masuk dalam doa aku itu. Peralta udah follow PSIM sama follow Razi gitu. Iya, aku cek itu beneran follow. Beneran follow? Tapi kayaknya emang orang baik aja. Kalau Mas Mukti jadi presiden PSIM 1 hari, Iya. 3 hal apa yang bakal Mas Mukti lakukan? Saya bikin jersey kolaborasi dengan Silon Seven. Terkenal sebagai komika dan juga fans dari PSIM Yogyakarta, Mas Mukti. Halo Mas. Thank you, Mas. Terima kasih juga. Biasanya nonton Mas Mukti di channel sebelah, ini diculik ke Liputan Sport. Thank you, Mas. Ini lagi di Jakarta ya, Mas ya? Lagi di Jakarta, Mas. Tapi stay itu biasa di Jogja. Stay-nya di Jogja tapi kerja di sini gitu. Oh, kerja di sini. Jadi kerja di sini, jajannya di Jogja. Di Jogja. Lebih hemat itu ya. Lebih hemat. Mas, thank you udah datang karena aku beberapa kali nonton konten Mas Mukti di Speak Bola. Kayaknya ngikutin banget Liga Indonesia. Jadi menarik banget buat dibahas. Tapi sebelum itu, Mas, ini sebelum kita tapping tadi pagi tiba-tiba Garuda Calling-nya keluar, Mas. Iya. Ini menarik juga buat dibahas. Pengen tahu Mas Mukti melihat Garuda Calling pertama dari George Herman. Seperti apa yang Mas lihat? Yang jelas kelihatan lah namanya apa. Setiap pelatih itu mempunyai selera taste pemain yang beda-beda ya. Yang terlihat di John Herman ini ada beberapa pemain yang di pelatih sebelumnya nggak dipanggil akhirnya dipanggil gitu. Nah, itu sih yang menarik, kayak yang jelas Elkan Bagot kan kembali dipanggil, terus juga PSIM kipernya Cahya Supriyadi juga dipanggil, Ezra Walian juga dipanggil. Menurut saya yang menarik sekali Elkan Bagot yaitu pemanggilan kembali Ezra Walian sih, karena kemarin saya nonton di Liga 1 juga performanya semakin membaik gitu. Betul. Semakin membaik dan juga lebih dewasa lagi, karena kalau nggak salah di Percikan Diri juga mulai dikasih ban kapten gitu. Betul. 9 gol 6 assist kalau nggak salah sekarang Ezra tuh. Dan permainannya terlihat juga semakin dewasa gitu. Semakin dewasa, terus di beberapa posisi dicoba juga oke tuh si Ezra. Jadi patut dinantikan. Mas, ini kan sebetulnya kalau saya lihat kan perpaduan ya antara memang yang memang udah sering dipanggil, CLBK dengan yang lama, dan juga ada beberapa pemain-pemain yang dari U23 ini yang istilahnya promosi lah. Iya, yang naik level ya. Betul. Melihat ini memang memberikan kesempatan untuk semua setelah kemarin scouting atau seperti apa kalau Mas Mukti lihat? Kalau saya lihat sih iya sih, maksudnya mungkin tapi mungkin kalau aku sendiri sih ekspektasinya belum tinggi-tinggi ya untuk pemain U23 yang mulai dipanggil ke senior. Tapi yang paling penting mereka menambah kepercayaan diri lah, Mas. Akhirnya masuk ke skuad yang senior gitu. Biar permainannya juga lebih stabil, karena perlu kita akui juga U23 kita kemarin tuh cukup cukup di luar ekspektasi lah, di luar harapan kita lah. Nah, semoga dengan mereka masuknya di skuad senior ini bisa memperbaikin apa yang kurang kemarin sih gitu. Karena jujur U23 kemarin mohon maaf gitu. Agak kurang ya, Mas ya? Agak kurang menurut saya gitu. Menurut Mas, apa yang bikin kurang, Mas? Pelatih juga lah kalau menurut saya kemarin, kayak pemain tuh main sendiri-sendiri gitu. Kayak kurang berpola menurut saya. Chemistry-nya nggak dapet. Terus ada juga beberapa pemain yang terlalu di-push gitu, kayak Donitri itu menurut saya salah satu pemain yang di U23 kemarin benar-benar habis-habisan itu. Iya. Template-nya di Donitri sih memang kan. Penyerangannya di Donitri banget. Donitri dipasang di back sayap, kadang dipasang di tengah, kadang dipasang di mana gitu. Kalau misalkan soal pelatih, kalau Mas Mukti melihat George Herman sendiri gimana? Kita nggak bisa ngelihat dari permainan ya. Nggak tahu kalau Mas Mukti nonton karena ada, cuman secara first impression kemarin dia keliling Indonesia untuk scouting, terus waktu perkenalan, kalau Mas Mukti lihat pelatihnya seperti apa? Nah, jujur saya juga kalau ngelihat beliau melatih belum pernah, tapi ini secara sisi manusia mungkin ya. Kalau aku lihat first impression melihat beliau tuh
orang yang mannersnya tuh bagus gitu. Orang yang mannersnya tuh kayak disiplin gitu, dan kayaknya secara aura itu bukan pelatih yang galak tapi ngayomin dan tegas gitu kalau saya lihat ya. Kalau saya dari sisi penglihatan saya gitu. Kalau saya dari sisi permainan saya jujur belum tahu, tapi justru sangat menantikan. Menarik banget sih di tanggal 27 sama 30 Maret itu. Harusnya warna baru buat timnas Indonesia karena belum pernah kan dari Inggris sudah pernah nggak sih? Oh pernah dulu. Dari mana nih? Pelatih dari Inggris. Pernah, Peter White. Oh Peter White ya. Peter White. Ya. Jadi menarik juga masih untuk dinantikan. Ya dari Korea terus dari Belanda akhirnya sekarang ke Inggris, kita lihat seperti apa warna yang akan dibawa gitu. Dan harus diberikan waktu sih karena ini kan lembaran baru ya dari Garuda Calling juga terlihat banyak pemain baru, jadi ya kasih dia waktu lah untuk bereksperimen. Bener, mumpung timnas juga lagi tanda kutip libur kan. Betul. Gitu. Oke, Mas Mas Mukti nonton Liga Indonesia dari kapan ya? Dari tahun 2000 kayaknya. Tuh kalau di TV ya, itu dari tahun 2000 tuh udah mulai nonton dulu Liga Bank M itu. Mandiri. Iya, Bank Mandiri udah nonton. Oh, boleh nyebut tuh. Boleh. Enggak boleh. Dari situ saya ingat saya dari Liga Bank Mandiri saya nonton. Nonton Liga Indonesia dulu atau Liga luar dulu? Liga luar dulu, nonton Piala Dunia pastinya kan. Oh. 98 mulai pertama kali nonton bola, tapi Prancis masih lupa dikit tuh Mas, Piala Dunia 98. Tapi ya di sekolahan kena isu itu juga yang katanya timnas Prancis jahat gitu, yang ngeracun Ronaldo segala macam, yang katanya muntah-muntah kan, yang bikin Brazil kalah 3-0 sama Prancis. Nah, saya ingatku itu mulai nonton bola dan ngomongin bola. Mulai tertarik gitu. Mulai tertarik ya. Nah, switching ke Liga Indonesianya apa yang nge-trigger Mas? Kenapa Liga Indonesia ditonton? Karena TV aja, di TV kan Mas, di TV sore hari gitu-gitu terus nemu gitu. Nggak tahu kenapa terus seneng aja nonton terus gitu. Terus waktu itu juga 2000-an awal kan ada wakil dari Jogja di Liga Divisi Utama waktu itu ya, PSS Sleman. Nah itu juga kayak zaman kecil kan seneng kalau daerah kita masuk TV gitu. Nah, sesimpel itu kayak ini Mandala Krida nih, ini Stadion Tridadi nih masuk TV nih. Nah itu merasa dekat mungkin ya. Merasa dekat, nah ya itu. Merasa dekat. Artinya bukan PSIM yang pertama, tapi Sleman dulu yang ngebuat Mas Mukti ini nonton Liga Indonesia. Iya, PSS Sleman dulu. Tapi udah tahu ada PSIM karena di lingkungan di sekolah tuh ada beberapa teman-teman yang udah nonton PSIM gitu. Tapi mereka bilang tapi PSIM liganya liga yang di bawah gitu, tapi nggak kalah ramai juga kok gini. Bahkan si PSIM ini yang bikin beda bisa tanding malam waktu itu di Stadion Mandala Krida, sedangkan PSS di Stadion Tridadis yang seingat saya tandingnya sore gitu. Dari situ udah mulai tertarik sebenarnya, kayaknya PSIM dah ini yang harus ku tonton langsung gitu. Karena aku juga dari Jogja, terus daya tariknya tadi itu bisa nonton malam gitu. Tapi waktu itu belum tahu mau beli tiket di mana, mau ngajak siapa gitu. Mas nonton malam tuh maksudnya gimana? Pertandingan malam. Iya, maksudnya kenapa pertandingan malam itu lebih menarik buat Mas Mukti? Karena kayak di luar negeri aja gitu. Waktu itu referensi saya kalau nonton bola malam tuh ya bola luar negeri gitu. Kalau bola lokal yang saya tonton tuh biasanya tandingnya sore-sore terus. Kecuali timnas gitu yang di GBK gitu baru malam gitu. Jadi kepengen nonton sepak bola malamnya tuh tinggi gitu Mas. Itu akhirnya ngebuat suka PSIM? Iya, akhirnya suka belum suka PSIM, baru pengen nonton tapi belum tahu juga waktu itu. Akhirnya pertama kali nonton, berarti kan waktu itu di divisi bawah itu kan nggak disiarin di TV dong? Seingat saya cuma ada highlight di berita gitu doang. Itu aja kadang-kadang bukan full match. Nah, akhirnya itu tadi diajak tetangga saya akhirnya. Diajak tetangga? Yang orang PDAM itu? Yang orang PDAM ya, orang PDAM dapat free pass gitulah. Terus ngajak nonton saya. Itu karena umur berapa Mas? Umur berapa ya? 10 tahun kali ya Mas ya. 10 tahun. 10 tahun. Karena seingatku aku ngomong sama bapakku gitu, pengen nonton bola langsung gitu. Terus dia bilang tetanggaku ini kayak, si Mukti mau kamu ajak gitu nonton langsung gini. Karena tetangga saya tuh udah sering nonton. Akhirnya diajak itu, terus mau. Masih inget tuh aku
tahun 2002 2003 kalau nggak salah. Itu nonton pertama itu nonton uji coba PSIM itu. Uji coba PSIM lawan Persipur Purwodadi itu. Nah, itu menang 2-1 kalau nggak salah itu. Apa perasaan Mas Mukti ketika menonton PSIM di stadion? Nah, entah kenapa ini Mas kayak di hati tuh kena gitu. Apalagi ketika waktu pertama datang itu kebetulan telat. Jadi pertandingan udah mulai, kita baru sampai parkiran dan gemuruhnya tuh yang bikin ternyata nonton bola langsung suara gemuruhnya tuh segede ini gitu. Bikin geter gitu. Jadi vibes di stadionnya yang bikin Mas Mukti jatuh cinta. Vibes stadionnya sama nggak tahu kenapa seneng aja lihat permainan PSIM waktu itu juga karena pertama kali saya nonton itu selang 1 musim PSIM promosi ke waktu itu divisi utama ya. 2000 dari divisi 1. 2005 promosinya kan juara kan itu. Mas, tapi kan saat itu kan PSS Sleman itu kan lagi di atas ya. Iya. Ada sempat ini gak sih ada bimbang gitu pertama kali memilih tim Sleman dan Jogja? Sebenarnya enggak, tapi senengnya ikut seneng waktu PSS Sleman dilatih Daniel Rukito bisa nembus 4 besar bahkan waktu itu ya kalau nggak salah. Itu ikut seneng juga. Bahkan kalau nggak salah PSS Sleman sempat pindah ke home base-nya ke Stadion Mandala Krida kalau salah. Itu saya juga sempat nonton di TV itu. Ya ikut seneng, bahkan ada satu momen waktu zaman prime-nya waktu itu PSS dengan Daniel Rukito, saya piknik ke daerah Kaliurang di Gunung Merapi. Ketemu pemainnya, mereka seneng banget. Saya ketemu Marcelo Braga waktu itu. Kayak starstruck gitu. Marcelo Braga nih gitu. Ikut seneng karena ya wakil DIY yang waktu itu menasional lah gitu. Mas, tapi dari keluarga berarti nggak ada yang suka bola ya? Ada. Eyang gitu? Sebenarnya. Dulu Eyang yang sering ngajakin nonton Tarkam gitu. Oh, Tarkam tapi bukan klub tapi. Bukan klub. Terus kalau bapakku ya seneng aja tapi nggak terlalu yang seneng klub apa gitu. Terus akhirnya cinta sama PSM itu tumbuh tuh. Tumbuh sama kayak akhirnya didoktrin teman-teman gitulah. Kamu kan tinggalnya di Jogja, terus geografismu juga di kota, berarti secara klubnya PSIM gitu. Walaupun sebenarnya bebas sih mau lahir di mana aja dan milih klub apa aja gitu. Tapi kayak waktu itu ngerasa apa ya? Ngerasa senang PSIM juga karena waktu itu ngelihat bener-bener orang nonton PSIM tuh bener-bener orang-orang kota gitu loh yang buat jadiin hiburan gitu loh. Karena dulu kan kelompok supporternya itu core wheel-nya tuh per kampung kalau dulu. Namanya Laskar dulu kalau dulu Mas, Laskar gitu. Jadi misal orang kampungku itu ya nonton bola bareng, satu kampung bareng gitu. Beda kalau sekarang kan teman-teman supporter dari mana aja terus ngumpul jadi satu komunitas gitu. Berarti kedaerahan itu yang itu ya, karena senang juga dulu ngelihat banner-banner PSIM, terus habis itu ada kampungnya kampung mana gitu, ada identitas kampungnya gitu. Siapa pemain favorit Mas Mukti? Waktu itu James Sandoval ada. Jaime Sandoval. Iya, Jaime Sandoval. Apa sih bacanya? Jaime Sandoval ya? Kayaknya gue juga tahu. Tapi apa yang membuat Mas Mukti milih dia untuk jadi pemain favorit? Yang jelas mainnya bagus, dia back yang tenang. Habis itu loyalitasnya juga jangan ditanya, karena akhirnya dia memutuskan balik ke Chili karena dia nggak mau main di Indonesia selain di PSIM. Oh ya? Iya. Berarti itu legendanya PSIM? Bisa dibilang legendanya PSIM. Nomor 3 tuh. Paling suka tipe pemain seperti apa sih Mas? Kalau Mas Mukti? Preferensinya gitu? Preferensinya berkarisma. Terus kalau aku bilang pemain yang nyeni ya. Yang punya keunikan gitu kalau aku. Nggak harus yang jago-jago banget, tapi yang berkarisma terus punya karakter. Nah itu kalau aku suka sih. Siapa contohnya? Kalau di luar PSM deh. Alan Smith saya suka. Alan Smith suka. Leeds United. Karena passionate-nya di bola kelihatan. Habis itu
Saya kadang juga suka pemain tuh dari namanya juga. Alan Smith kan catchy gitu loh, bagus Alan Smith. Inggris banget sih itu. Inggris banget gitu kan, Inggris banget. Habis itu waktu itu rambutnya juga nyentrik. Nah, gitu-gitu yang saya suka Mas. Sempet di United kan ya? Cuman enggak lama. Sempet, bahkan cedera parahnya kan juga di United. United ya? Gara-gara sama Sir Alex Ferguson dirubah posisinya jadi gelandang bertahan. Waktu itu lawan Liverpool kalau nggak salah, nahan tendangannya Rice kan, yang bikin cedera itu. Padahal dia ya di Leeds ikonik banget sih sama Mark Viduka dulu. Mark Viduka. Kemarin aku baru dikasih tahu Bang Tio, ternyata proses dia kepindahan Alan Smith dari Leeds ke United itu sebenarnya kepaksa. Oh iya? Iya, gara-gara Leeds-nya intinya butuh duit lah. Sebenarnya si Alan Smith-nya nggak mau juga. Kalau pemain berkarismatik di Indonesia Mas? Indonesia? Wah, era 2000-an banyak. Kayak Marwal Iskandar. Iwayan Gangga Mudana, terus di PSIM ada namanya Marjono. Wah, itu juga salah satu idola saya karena itu pemain lokal, namanya Jogja banget, posisinya back, habis itu passionnya juga, loyal juga gitu. Nah itu yang menurutku sekarang jarang kita temui gitu. Nah itu aku mau nanya, apa yang membuat karisma itu? Saya nggak tahu Mas Mukti masih merasakan ada karisma nggak di pemain-pemain Indonesia saat ini? Jarang Mas, jarang. Ya? Kayaknya karena sepak bola juga udah modern, karena taktik juga kali ya. Karena mungkin pemain-pemain berkarisma itu kan kadang tanda kutip untuk urusan disiplin apa agak kurang ya. Jadi mungkin itu yang bikin mungkin ada, tapi kayaknya terus nggak masuk skuad karena pemain-pemain sekarang kan disiplin, rapi apa segala macam. Mungkin ya. Bentar. Karisma menurut Mas Mukti itu definisinya apa nih? Berkarisma tuh pemain seperti apa? Berkarisma itu ya kayak Francesco Totti, Alessandro Del Piero, mempunyai aura sendiri gitu loh Mas. BP termasuk gak? Oh BP masuk, iya BP, Budi Sudarsono, Firman Utina gitu. Maksudnya justru pemain yang nggak sempurna sebenarnya. Pemain yang ibarat kata jagonya cuma 1-2 skill tapi jago banget gitu. Nah itu kadang yang menurutku masuk kriteria pemain berkarakter dan berkarisma tuh. Jadi ada aura mungkin ya, nggak hanya skill tapi ada aura. Iya, memang legend banget nih orang. Nggak harus jago semua kayak Vini gitu kan, dia jago semua gitu. Itu yang Mas Mukti merasa kurang nih sekarang. Iya sekarang Mas gitu, kurang kayak ya pemain jago aja gitu. Bahkan dari dandanan ya udah gitu aja. Kalau dulu kan yang berkarisma juga dandanannya juga unik-unik, kadang kaos kaki pendek lah, pakai bandana, pakai apa gitu. Oh sekarang enggak ya? Sekarang enggak, kayaknya template pemain tuh sekarang. Ya, template itu. Mas, tapi kan Mas Mukti tadi katakan ya, PSM ini kan sebagai klub yang bersejarah lah, bahkan tertua di Indonesia kalau salah satu tertua. Salah satu tertua, pendiri PSSI juga. Iya. Apa yang ngebuat akhirnya baru tahun ini berada di kasta tertinggi setelah mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin pernah ada di divisi utama, tapi kenapa nggak eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Mas? Kalau dari sisiku sebagai supporter ya, sebagai penonton PSIM ya, menurutku juga pengelolaan tim juga pengaruh sih Mas. Karena perlu disadari ketika dulu habis naik ke divisi utama, habis itu nggak masuk ISL, kan udah itu masa-masa Liga 2 tuh. 2007 itu ya? Iya 2007. Masa-masa dimana saya nonton bola tuh cuma bentar terus liburnya lama, nah itu. Sedihnya Liga 2 tuh itu. Persiapan cuma 3 bulan, liganya kadang cuma 2 bulan, liburnya setahun. Jadi nunggu skuad baru tuh capek kadang gitu. Liga 2. Menurut saya pengelolaan tim sih. Manajemen berarti. Manajemen, karena PSIM teman-teman kalau nonton lah, kalau yang ikutin PSIM lah, sempat sering banget di masa-masa yang kritis lah tanda kutip gitu. Kritis itu secara apa? Keuangan? Secara keuangan ya. Paling parah gimana Mas? Seingat saya kayak masih ada berita-beritanya di Google atau di apa mungkin. Zaman-zaman dilatih Danilo Rukito itu juga zaman-zaman susah kan itu. Itu sempat ada berita kok PSIM away ke Solo, ke Sriwedari, saking nggak ada dananya itu sampai transitnya tuh di musola ganti bajunya gitu. Terus Danilo Rukito merayakan ulang tahunnya di angkringan.
gitu-gitu. Terus wah sering waktu itu. Padahal dan Coach Daniel itu salah satu legend dulu ya. Legend. Persiba kan dulu kan? Iya. Dulu bagusnya Persiba dia. Persiba, PSS Sleman juga bagus. Bandung juga pernah dia. Bandung juga pernah. Nah waktu itu inget banget tuh aku PSM dilatih beliau, terus sampai akhirnya beliau pun meninggalkan tim di tengah musim itu. Karena nggak ada keuangan. Sama ada pemainnya juga, ada Maman waktu itu. Maman tuh kakaknya Elgi Melgiansyah tuh. Elgi Melgiansyah ya. Itu salah satu zaman terberat ya zaman itu. Kenapa masih setia Mas? Ketika tim sedang terpuruk seperti itu, kenapa masih nontonin PSM? Nah itu nggak tahu, itu namanya cinta kali ya. Kayak menurutku sih di sepak bola ya, yang bedain sama olahraga lain, di sepak bola ini kalau kita ganti klub kesayangan tuh aneh menurutku. Kayak udah kayak milih klub kesayangan tuh menurut kayak milih istri aja, udah sekali seumur hidup gitu. Kalau nambah mungkin bisa. Tapi kalau sampai berpindah menurutku sendiri ya aneh gitu. Karena nggak tahu ikatan sepak bola dengan pecintanya ini kok sebegitu erat gitu. Nah itu yang terjadi di aku dan PSIM juga kayaknya. Mungkin hati ya? Hati, jelas hati Mas. Mungkin pakai hati jadi nggak mungkin berpindah. Nggak mungkin berpindah karena ya kondisinya PSIM seperti apapun, kondisiku seperti apapun, selama aku bisa nonton ya nonton gitu. Nggak pernah ada rasa kayak ngeluh atau gimana gitu. Tadi ketika Mas katakan pengelolaan klub dari manajemen yang menentukan, sebetulnya kan promosi di awal musim ini juga kan nggak baru sekali ya, tapi beberapa kali nyaris promosi gitu. Ya bahkan sebenarnya yang digadang-gadang promosi kan sudah dari tahun 2021 yang zaman Gonzales segala macam itu. Sebenarnya secara squad itu bahkan lebih mewah daripada squad yang juara kemarin loh mungkin ya secara itu. Tapi ya itu dia belantara Liga 2, nggak ada yang tahu. Bentar, belantara Liga 2 tuh maksudnya apa nih? Belantara Liga 2 tuh nggak ada yang tahu karena kayak sekarang lah, kemarin sempet Persipura, Barito, ini tiba-tiba PSS, nah gitu loh. Oh persaingannya tuh nggak bisa kebaca gitu. Tapi yang membuat waktu itu zamannya Gonzales itu akhirnya nggak promosi, kenapa Mas? Ya itu terlalu hambur-hambur duit juga menurutku. Beli semua pemain yang bagus-bagus, yang menurut mereka bagus-bagus dan mahal. Pelatih juga ganti-ganti terus gitu ya. Nggak ada chemistry yang dapat walaupun pemainnya jago-jago. Kalau pelatih ganti terus, pemain juga ganti terus. Dan yang membedakan dengan squad musim lalu? Oh, squad musim lalu dari awal musim pemilihannya menurutku porsinya pas gitu. Maksudnya tiernya kelihatan lah. Untuk kedalaman squadnya nggak harus yang berboros-boros tapi efisien gitu. Benar-benar pemain yang diambil tuh pemain yang statistiknya jelas ibarat kata. Kayak Rafinya gitu. Itu dilihat statistik sebelumnya di PSS Cilacap juga memang bagus. Terus habis itu Omid Popalja juga sempat kan diambil kan dari PSPS Pekanbaru, itu juga emang bagus. Harlan Suwardi itu juga emang sebelumnya di klub sebelumnya juga bagus. Artinya scoutingnya yang lebih baik. Iya. Andil siapa Mas itu di dalam klub? Katanya sih Mas Razi kan yang gitu-gitu juga. Sama tim kepelatihan lah. Itu yang ngebuat akhirnya PSIM tuh lolos promosi itu setelah mengalahkan Deltras ya? Memastikan itu setelah Deltras ya? Setelah ngalahin Deltras itu. Mas Mukti nonton di mana? Itu saya nonton waktu ngejob itu saya Mas. Oh ngejob stand up itu. Terus gimana? Jadi itu perasaannya campur aduk. Jadi aku tuh udah ngebatin gitu kayak waduh ini ngejob nih, kalau PSIM kalah moodku jelek, nampil bisa berantakan gitu. Lah kok sebelum aku naik temanku udah ngingetin, udah jangan nonton dulu, kamu mending nggak tahu hasilnya, habis kamu nampil baru kamu lihat skornya berapa. Itu aku ngeyel, sebelum aku naik aku nonton skornya 1-0 gitu. Ketinggalan dulu ya? Ketinggalan dulu Mas itu Mas. Wah itu aku udah waduh gimana stand up, terus PSIM kok kalah, dan itu mempengaruhi banget karena jadi trauma kan, waduh nggak lolos lagi nih, nyaris lagi nih gitu. Waktu itu ya udah nampil, akhirnya nampilnya juga agak keganggu itu jujur, agak keganggu penampilannya. Habis itu lanjut nonton menang waktu itu. Masih ingat banget tuh aku momen Rafinya selebrasi ke tribunnya
stadionnya Deltras tuh. Yang di Mandala itu saya nggak dapet tiket itu mas. Oh tadi mau nonton langsung? Mau nonton langsung, tapi kebetulan si kontrakan saya sama teman-teman kontrak bareng bikin agensi gitulah. Itu di dekat Mandala Krida. Jadi walaupun nggak nonton, atmosfernya kerasa itu. Saya kan nonton lewat TV kan. Itu sejujur di situ mau nangis tapi malu. Karena ada teman-teman kan pada nobar. Tapi habis itu ikut keluar, ikut lihat di jalan-jalan, ada konvoi gitu. Ikut konvoi ke Tugu Jogja? Enggak. Tapi waktu itu sama teman-teman bikin konten lah, ngewawancarain teman-teman yang konvoi gitu. Dan itu dramatis banget karena sore hari terus hujan gitu mas. Terus golnya si Roken kan juga tipe-tipe gol yang dramatis ya gitu. Wah makanya itu ini banget lah, terkenang banget lah setahun yang lalu tuh. Dan melawan Bayangkara, tim paling kuat, bahkan kalau nggak salah di grup PSIM nggak bisa ngalahin Bayangkara. Kalah kayaknya di kandang tuh. Kalah di kandang. Kalah ya. 2-1 sama ya. Tapi bisa mengalahkan Bayangkara di final mas. Juara Liga 2. Juara Liga 2 dan sebenarnya secara permainan benar-benar habis-habisan itu PSIM tuh. Si Rafinya beberapa kali sempat sampai terpincang-pincang gitu, terus PSIM benar-benar mengandalkan counter attack, jadi nahan serangan terus itu. Tapi ya itu kan bagian dari strategi, dan strategi PSIM malam itu berhasil sih. Itu juga berat juga loh, pemain tuh capek banget karena pertandingan kan sempat ditunda lama itu. Gara-gara tergenang stadionnya. Jangankan pemain, kita aja yang nonton capek banget itu. Ya deg-degan soalnya kan. Deg-degan sama nunggunya hampir 2 jam kalau nggak salah ya, seingatku ya. Capek itu. Lebih puas promosi atau juara Liga 2? Lebih puas ya juara lah, karena juara udah pasti promosi dan promosinya nggak nanggung gitu mas. Pol gitu. Sebenarnya kemarin sempat mikir aduh sebenarnya nggak juara juga promosi sih, tapi ya juara lah harusnya lah. Ya kurang lengkap aja. Kurang lengkap aja karena PSIM di era sebelumnya promosi juga juara kan, yang di Jalak Harupat ngalahin Persiwa Bamaina waktu itu. Jogja gimana mas? Ketika akhirnya PSIM klub kebanggaan kota bisa bermain lagi di kasta tertinggi. Nah, jadi ini agak panjang mas, tapi sebenarnya mungkin cerita dari final dulu ya. Dari final yang di Manahan Solo itu sebenarnya benar-benar final yang nggak kebayang sebelumnya gitu. Karena ya satu PSIM bisa masuk final, kedua kok ya finalnya di Solo. Itu sebenarnya kita sebagai pecinta PSIM nggak nyangka, karena ya mungkin teman-teman tahu sendiri kalau Jogja sama Solo kan sempat ada rivalitas kan. Jadi kayaknya kalau ngebayangin final di kandangnya Persis Solo kayaknya nggak mungkin deh. Lah kok kejadian. Itu sumpah saya sendiri nggak percaya itu. Terus makanya saya ketika sampai di Solo melihat banyak teman-teman Jogja berbondong-bondong ke Stadion Manahan, ada yang naik motor, ada yang naik bis, ada yang naik mobil dikasih bendera-bendera gitu, kayak kok bisa ini ya supporter Jogja bedol desa sebanyak ini ke Solo gitu. Itu apa ya, gambaran yang sebelumnya nggak pernah kebayang gitu. Sama dengan gambaran misalkan Jackmania ke Bandung untuk final? Ya mungkin. Itu saya kayak loh kok Solo jadi biru-biru gini gitu sebenarnya. Terus alhamdulillahnya juga aman mas, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa sama sekali gitu. Itu yang bikin kayak wah ini beneran nggak gitu. Karena sebelumnya kan sempat memanas kan Jogja sama Solo gitu. Nah itu terus habis itu yang aku lihat antusiasmenya wah gila itu, sampai ada yang berangkat satu keluarga mas naik motor gitu, anaknya di depan, istrinya di belakang, terus jauh-jauh dari Jogja. Itu yang membuatku kayak flashback lagi ke bola-bola zaman dulu lagi, karena perlu diakui bola-bola era ini kadang cuma milik anak-anak muda doang kan. Kalau zaman dulu tuh bener-bener sepak bola hiburan semua gitu. Kita bisa ngeliat anak kecil, istrinya, suaminya gitu-gitu. Nah kemarin waktu final tuh wah ternyata
mungkin bapak-bapak ini nggak pernah nonton ke stadion tapi ngikutin PSIM dan mungkin tahu PSIM masuk final terus semangat dia tumbuh lagi terus dia nonton gitu. Jadi di Jogja juga seperti itu, akhirnya banyak orang-orang yang dulu sempet akhirnya nggak nonton lagi dan peduli gitu dan ngomongin gitu. Itu benar-benar di tiap sudut Jogja waktu habis juara itu ngomongin PSM juara gitu. Rasanya tumbuh lagi ya? Iya, rasanya tumbuh lagi. Karena sempat ada masanya waktu yang aku bilang itu tadi Mas, stadion diisi kebanyakan anak muda doang gitu. Tapi ini semua elemen di kota akhirnya merayakan itu. Dan kemarin waktu di Sultan Agung pertandingan Liga 1 juga penontonnya sekarang udah kembali lagi, banyak yang bapak-bapak, terus ibu-ibu juga sama anaknya gitu. Seneng, jadi sepak bola jadi hiburan semua gitu. Hiburan milik semua gitu. Mas, lebih penting romantisme klub atau prestasi sih Mas sebagai fans? Aduh, agak susah sih itu. Tapi kalau aku sih romantisme pun nggak apa-apa karena sebenarnya aku sendiri pun kadang ekspektasinya ke PSIM masih ada aja, saya udah seneng gitu. Karena ya itu tadi udah ada aja udah seneng gitu. Jadi kalau berprestasi ya bonus gitu kalau aku sih. Prestasi itu bonus? Iya sih. Untuk apa berprestasi tapi habis itu klubnya bubar atau habis itu klubnya pindah ke daerah lain. Nah menurutku mending ada terus walaupun prestasinya tuh ya nggak stabil, ya wajar lah gitu. Yang penting ada terus gitu. Tapi walaupun tadi Mas Mukti katakan sempat vakum, banyak orang yang tidak membicarakan, tapi ketika berprestasi itu membicarakan lagi, tapi kan artinya ada kesetiaan di situ ya Mas ya? Yeah. Apa yang membuat kesetiaan itu tetap ada Mas? Walaupun ya kalau misalnya mungkin kita ngomongin tim yang sering berprestasi, kita nggak akan relevan bahas ini. Cuman PSM kan tadi saya katakan kan baru sekarang berada di papan atas lagi nih Mas. Apa yang ngebuat para supporter PSM yang kita tahu juga salah satu yang terbanyak di Indonesia ini punya kecintaan yang kuat, kesetiaan yang kuat? Kayaknya unsur kedaerahan itu juga deh Mas, unsur kedaerahan, terus habis itu apa ya, sepak bola tuh kadang bisa mempengaruhi rasa kita gitu loh, gitu, bisa mempengaruhi mood. Terus kalau senang bisa bikin kita senang banget, kalau sedih bisa bikin kita sedih banget. Mungkin keterikatan itu kali ya Mas yang bikin kita tuh susah ngelepas dari sepak bola gitu. Sama spirit kedaerahan mungkin ya. Ada yang bilang gitu juga tuh temanku, kayak wah orang Indonesia ini kalau udah kena hal yang berbau kedaerahan pasti akan ini banget gitu, akan fanatik gitu. Mas Mukti termasuk dengan orang-orang yang seperti itu? Iya, tapi alhamdulillah kalau dulu mah masih yang mentah kali ya Mas. Kalau sekarang gimana Mas? Yang mentah itu gimana? Yang mentahnya dulu itu kena doktrin kayak rivalitas gitu aja ikut membara gitu. Oh berarti musuh kita ini ya, berarti aku nggak boleh temenan sama ini ya. Oh iya, sampai ke pertemanan gitu Mas? Iya, sampai ke pertemanan. Terus sampai ke kayak tiap lewat daerah itu kayak wah ternyata ini daerah yang dibenci sama aku dan teman-temanku gitu. Sampai ke daerahnya loh, bukan ke klubnya loh. Kalau di bola loh sampai segitunya dulu. Tapi alhamdulillah nggak pernah melakukan tindakan yang anarkis nggak pernah. Tapi kayak kalau ketemu teman terus ngomongin apa gitu. Karena itu udah bawa perasaan sih. Udah ke bawah ya. Jadi kayak gitu kan. Dan sebetulnya rivalitas itu suatu yang harus dijaga di sepak bola sih Mas. Yang ngebuat seru sepak bola kan adalah salah satunya rivalitas. Setuju. Tapi perlu disadari ada batasnya kan Mas gitu. Seperti kemarin waktu derby terakhir kemarin yang 0-0 tuh PSIM sama Persis Solo itu. Itu menurutku yang kurang adalah balik ke tadi, kurang pemain-pemain seperti Mas Marjono gitu yang passionate, yang grinta, yang ketika derby itu mohon maaf ya kayak semisal ada pemain lawan ngulur waktu gitu, di zaman Mas Marjono itu didorong beneran diseret beneran, maksudnya ininya ayolah gregetnya gitu loh. Yang kemarin kayak kurang
kurang gregetnya dulu, kurang itunya loh. Kayak kurang, gini lah Mas, mungkin kalau di Persib tuh ada si Beckham Putra. Ketika lawan Persija dia bakal mati-matian. Persija dulu mungkin ada BP, ada Ismet yang seperti itu kan. Nah itu. PSM gak ada Mas? Kemarin jujur nggak ngelihat tuh aku kemarin. Yang maksudnya yang seperti itu gitu. Dan pengen lagi ada pemain yang nggak usah jago-jago banget, nggak apa-apa lah. Tapi kalau pertandingannya kayak gitu tuh benar-benar mati-matian buat tim gitu. Ya, yang pakai rasa, yang pakai hati. Yang pakai rasa, pakai hati bener. Kalau kemarin derbynya kayaknya full duel taktik dah itu. Kurang ada drama gitu. Ya, drama itu biasa lebih bumbunya tuh di drama-drama itu. Drama-drama itu bumbunya Mas. Mas, tapi kalau Mas Mukti hal paling lebay ketika PSIM kalah, Mas Mukti pernah ngapain Mas? Mukain pohon pisang dulu zaman kecil. Di depan rumah. Jadi orang rumah tuh waktu aku kecil tuh sering bingung gitu. Anak kecil lain tuh tantrum gara-gara mungkin mainannya diambil temen, atau tantrum gara-gara digangguin temen. Saya tuh tantrum gara-gara kalau tim favoritnya kalah Mas. Jadi orang tua sering bingung gitu kayak, waduh gimana nih Mukti ini. Dia nggak mood ini seharian gara-gara Juventus kalah, gara-gara PSIM kalah gitu. Lebih bete PSIM kalah atau gagal ngebuat penonton ketawa ketika manggung Mas? Kalau sekarang kayaknya gagal bikin penonton ketawa karena sekarang kan udah kerja Mas. Kerja ya, itu penting ini. Penting iya untuk kehidupan. Kalau PSM kalah besok masih bisa menang lagi lah. Kalau itu hal-hal paling lebay, tapi kalau hal paling apa ya, hal paling niat yang pernah Mas Mukti lakukan untuk PSM apa? Oh itu ya dulu zaman kecil itu memberanikan diri nonton sendiri naik sepeda. Kalau nggak ada yang nemenin akhirnya naik sepeda karena wah masa aku nggak nonton gitu, ada kayak rasa bersalah kalau nggak nonton gitu. Atau mungkin sampai memasukkan PSIM dalam doaku, itu menurutku lebih nggak ya? Ya kalau buat fans sejati ya nggak ini sih. Tapi beneran Mas, kadang dulu beberapa momen kayak PSIM Juventus gitu, tiap habis sholat masuk dalam doaku itu. Karena udah kebawa perasaan sehari-hari gitu. Sama apa yang lebih? Oh pernah waktu itu tahun 2005 2006 ya. PSIM waktu di divisi utama awal musim kalah terus akhirnya penonton cuma dikit. Waktu itu lawan Persekapas Pasuruan disiarin TV, tapi aku tetap nonton karena nggak tahu kenapa gitu, kayak ada dorongan. Itu kayak pertama kali sampai nangis gitu menang itu. Segitunya Mas? Iya sampai ternyuh itu. 2-1 aku masih inget tuh zaman itu. Ada momen paling berkesan nggak selama di Tribun Mandala Krida? Momen paling berkesan ya itu salah satunya yang lawan Persekapas Pasuruan itu. Terus habis itu mungkin gimana lagi ya kalau di Mandala ya. Ya Liga 2 kemarin juga yang waktu juara itu momen berkesan juga. Oh sama ini Mas, momen berkesannya itu adalah 2 hari sebelum gempa Jogja itu kalau nggak salah aku nonton PSIM lawan Persija. Itu skornya 1-0 kalau nggak salah atau 2-1 tuh. Pokoknya di Persija itu ada Oscar Aravena. Itu momen yang terkenang karena setelah euforia di stadion yang dengan banyaknya itu penuh tuh Mandala. Aku masih ingat banget, aku mangku anak kecil itu. Saking penuhnya ya dititipin bapak-bapak gitu, Mas nitip ya gitu. Itu penuh banget itu. Itu jejak semua datang juga, supporter PSM juga penuh. Habis itu PSM kalah tapi tetap berakhir dengan damai, nggak rusuh, nggak apa. Terus seneng juga kan akhirnya waktu itu ngelihat tim ibu kota tanding dan tim besar tanding di Mandala Krida. So aku masih ingat banget, pokoknya habis itu tuh aku janjian sama temanku mau main PS, terus duitku ku simpen di bawah bantal. Paginya gempa gitu. Jadi itu masih ingat banget itu aku. Itu karena salah H+1 tuh gempanya tuh. Setelah pertandingan PSIM lawan Persija. Nah itu. Oh jadi hari ini PSIM main, besokannya Gempa yang gede Mas itu. Iya, gempa yang gede itu. Iya itu. Orang waktu gempa juga aku sempat minta ke orang tua, minta dilewatin Stadion Mandala Krida.
Ngapain Mas? Yang lihat Stadion Mandala Krida ambruk enggak gitu. Enggak tahu saking gilanya itu Mas saya. Saking gilanya tuh ketika gempa pun pikiran saya masih aduh PSIM Liga lanjut enggak ya? Masih gitu. Oh, gila segitunya Mas ya? Iya. Itu saya benar-benar lewat Stadion Mandala Krida Mas, dan stadionnya tribunnya kebelah gitu. Ini fans PSM sejati ini Cileana, ini fans sejati. Mas, tapi kalau misalkan away sering? Away enggak sering Mas. Sebenarnya dulu kan terkendala belum kerja kan, belum punya duit gitu. Sebenarnya pengen sih. Dulu ikut away ya deket-deket aja. Paling pengen away kemana Mas? Sebenarnya kemarin Ternate Mas, tapi waktunya nggak pas. Oh, Malut pengennya Kiraha. Kenapa mau ke Kiraha? Ya jelas Ternate wisatanya juga bagus-bagus. Habis itu stadionnya juga bagus. Habis itu memorable juga. Dulunya sering nonton Persiter kan. Persiter Ternate. Jadi penasaran pengen sana. Sebenarnya kalau masih ada pengen ke stadionnya Persibom Bolang Mongondo. Tapi kayaknya klubnya udah nggak ada deh. Karena itu salah satu stadion terunik, bener-bener kayu semua itu. Oh ya? Iya, namanya saya lupa tapi itu bener-bener full kayu, tribun apa segala macam. Oh. Persibom Bolang Mongondo, Sulawesi itu. Sulawesi itu. Ya. Oke. Mas, ngelihat PSIM sekarang kan berarti game week keberapa nih? Tinggal 10 match lagi kalau nggak salah. Iya. Berarti posisi ke-7 ya? 7 atau 8? 7. Melihat PSIM bisa bersaing di papan tengah ke atas. Bahkan di awal musim sempat di peringkat 3 atau 4. Iya. Kuncinya apa Mas? Pelatih jelas menurut saya. Van Hastel jelas karena semua keputusan kan ada di tangan beliau kan. Dan juga kita udah tahu Van Hastel juga pernah ngomong dia datang tuh skuad udah ada gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan skuad pilihan dia gitu. Tapi tetap bisa meracik dan berada di papan tengah menurutku udah bagus banget sih. Apa Mas? Kualitas, pengalaman atau apa? Kualitas pengalaman kelihatan Hastel kan dari konsistensi dia, terus bener-bener keras kepalanya kan juga ada tuh Hastel kan ketika awal-awal musim PSIM tuh pergantian pemain selalu dikit banget itu Mas, kadang cuma 1, kadang cuma 2. Dengan kritikan yang segala macam, Van Hastel tetap dengan pendiriannya itu menurutku itu salah satu bukti pelatih yang punya integritas dan pengalaman sih menurutku. Dan tahu maunya apa gitu. Jadi kayak dapat kritikan apa ya udah diterima tapi nggak bikin dia goyang, itu loh yang menurutku salah satu kerennya dari Van Hastel tuh. Karena waktu itu kan kritikan banyak banget tuh. Wow, ganti pemain cuma 1, nggak pernah ganti pemain gitu-gitu. Walaupun efek buruknya kan tetap ada. Akhirnya waktu itu PSM juga kelimpungan ketika beberapa pemain intinya cedera, sedangkan penggantinya tidak sepadan dengan pemain intinya karena pemain penggantinya juga jarang dikasih menit bermain kan. Tapi habis itu sekarang Van Hastel juga udah mulai mix and match pemain juga kok, kayak Riyadno Abioso akhirnya bisa masuk. Abioso itu kemarin kenapa sih Mas? Karena kemarin kan sempat ditekan katanya kenapa nggak dimainkan. Kemarin karena ini kan kalah bersaing juga sama Anton Fase kan. Waktu itu. Jadi ini murni taktik dan pilihan seleranya pelatih aja. Iya. Tapi karena Anton Fase cedera akhirnya Abioso dapat kesempatan kan. Dan akhirnya ya mungkin Abioso juga udah bisa bikin Gastel seneng kali ya, karena di bursa transfer kemarin kan akhirnya yang dibeli back kan. Sedangkan posisi itu kalau beli sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau dari gaya permainan apa permainan PSM yang Mas Mukti lihat? Pragmatisnya ada, terus bola-bola pendek. Eropa kalau saya lihat sih Eropa banget sih, modern gitu Mas. Ngantuk gak? Membosankan gak? Soalnya kadang-kadang kalau taktikal kan Mas Mukti mungkin tahu ya, kalau Indonesia kan kecepatan itu kan salah satu yang identik. Enggak sih Mas, saya gak ngantuk karena saya kan juga suka Juventus. Oh iya. Bener. Udah gitu udah kebiasa. Udah gak bosen. Terus juga bener. Terus juga kan udah sering lihat PSM di Liga 2 mainnya kayak apa. Mohon maaf, Liga 2 tuh tanda kutip lari gitu kan.
Jadi ketika kan melihat PSM udah nggak terlalu lari-lari lagi, ya nggak apa-apa gitu, Mas, seneng juga. Yang penting hasilnya aja ya. Hasilnya aja. Di tengah juga ada Zé Valente yang penuh dengan hiburan juga kan, main-mainin bolanya gitu. Kayak Zé Valente itu main bola kalau nggak susah kayak nggak mantap dia tuh. Iya. Jadi itu salah satu pemain skillful juga tuh. Skillful ya. Tapi pembelian kayak Zé Valente yang kita tahu punya pengalaman di Kediri, Vidal juga kalau nggak salah di Persita ya. Vidal di Persita. Terus si siapa? Alzeta di PSM. Corvi dari Persiraja. Nah itu apakah pemain-pemain yang berpengalaman ini akhirnya membuat persaingan itu ada, Mas? Karena pada akhirnya kan walaupun pelatih bagus tapi pemain yang bermain di lapangan. Oh jelas kalau itu juga iya pengaruh. Siapa nyawanya, Mas? Siapa pembelian tersukses? Zé Valente kalau saya sih. Zé Valente. Sejauh ini Zé Valente yang paling konsisten dari statistik dan permainan gitu. Pulga sebenarnya di awal musim lumayan, tapi entah kenapa di akhir-akhir ini kayak agak kurang gitu. Sama sebenarnya saya masih pengen melihat top performanya dari Rahmatso karena waktu di Persija Jepara itu kalau pas dia benar-benar lagi tune in bagus banget gitu. Sedangkan di PSIM kadang dia terlalu kayak kecapean gitu. Belum nemu posisi yang pas. Mungkin Zé Valente terus Yusaku juga akhirnya menunjukkan kedisiplinan orang Jepang tuh emang diakui. Dan jarang kan bisa survive dari Liga 2 ke Liga 1 ya. Iya. Temennya kan udah enggak survive temennya tuh. Iya. Bahkan si Rafinya ya. Si Rafinya udah out ya. Iya. Mas, tapi kalau misalkan sebagai fans ya, pengen lihat siapa sih di pemain di Liga Indonesia lokal atau asing bermain untuk PSIM? Peralta lah. Peralta pengen. Habis itu aduh siapa? Kalau pas ditanya gini lupa. Kalau pas ditanya tuh pengen banyak. Peralta, terus dulu tuh aku suka banget Matius Pato, Mas. Oh, Matius Pato. Iya. Tapi waktu yang kedua udah kurang. Iya. Yang edisi pertama tuh aku seneng tuh Matius Pato. Terus ya kayak Ciro, kayak David da Silva. Terus kayak ya pemain-pemain yang kelasnya mereka lah gitu. Tapi itu pemain skillful semua, Mas. Iya, makanya kayak saya tuh kadang ngebayangin PSM kalau punya pemain yang udah jaminan gini kayaknya enak deh gitu. Ya nggak mengecilkan pemain PSM saat ini ya. Tapi perlu diakui ya kelasnya di atas pemain saat ini PSM saat inilah kalau kelasnya kayak Ciro, kayak David da Silva gitu. Peralta kemarin sempat GR saya karena itu kan katanya mau ditebus tim Liga 1 yang lain gitu. Terus habis itu katanya Peralta udah follow PSIM sama follow Razi gitu. Aku cek itu beneran follow tapi kayaknya emang orang baik aja. Emang mau berteman gitu. Tapi kita mikirnya udah isu kemana-mana, tapi follow beneran. Akhirnya sekarang juga nggak pindah kan? Belum pindah kan? Nggak pindah dia. Ya, pasti dipertahanin Borneo juga. Iya. Salah satu nyawanya. Mas, tapi kalau misalkan melihat manajemen musim ini, berapa nilai yang bisa diberikan, Mas, untuk manajemen? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 7 hampir ke 7,5 gitu. 7,5 itu lumayan loh. Lumayan. Apa yang diapresiasi, apa yang harus dikritik? Yang diapresiasi adalah secara target ini masih on track. Terus kalau yang perlu dikritik brand PSM di medsos, di media menurutku masih kurang diolah gitu. Harus diolah kayak apa tuh? Sesimpel kalau lihat tim lain ya, menurutku yang bagus tuh kayak Persis Solo gitu-gitu. Dari grafis, dari konten, menurutku dari merchandising. Nah, aku sebagai penikmat PSM menurutku masih kurang gitu. Tapi itu penting, Mas, untuk sepak bola saat ini. Wah, penting lah, Mas, karena udah masuk era industri kan. Terus tidak dipungkiri sepak bola kan juga tontonan, juga entertain gitu. Sedangkan PSIM sebenarnya di Jogja kalau mau mencari
kolaborasi tanda kutip orang-orang di dunia seni atau apa banyak loh. Oh iya benar. Gitu. Benar. Budaya lokalnya bisa lokalnya bisa rangkul lah ya. Rangkul gitu. Mas jadi penasaran kalau Mas Mukti jadi presiden PSIM 1 hari. Ya. 3 hal apa yang bakal Mas Mukti lakukan? 3 hal yang bakal saya lakukan adalah saya bikin jersey kolaborasi dengan Sheila on 7. Itu yang pertama. Karena Sheila on 7 kan Jogja banget tuh. Jogja banget, band legendaris. Terus saya akan merangkul mereka untuk berkolaborasi di bikin jersey. Kedua, saya akan minta ke pelatih untuk menaikkan target PSIM menjadi level Asia. 2 besar tuh. Iya, 2 besar. Nggak harus juara loh, yang penting level Asia. Yang ketiga, akan saya perbaiki stadion Mandala Krida. 3 itu? Iya. Untuk pikiran yang sementara ini saya pikirkan loh. Tapi memang Mandala Krida tuh ini ya, secara dia tuh nggak bisa dipakai di Liga 1 kan? Nggak bisa. Karena rumput. Nggak tahu ya kalau rumput, yang jelas kan konstruksi bangunannya katanya, karena di tribun itu ada 2 baris kan, yang baris atas tuh nggak kuat kalau dipakai penonton. Terus juga lampu kan nggak ada mas. Oh iya, lampu nggak ada. Belum sama sekali belum kepasang. Itu. Kalau rumput kayaknya masih bisa kekejar lah. Sama single seatnya kayaknya yang perlu ditambah. Itu mah ngerombak namanya mas. Iya. Dananya gede banget itu. Gede itu. Makanya dulu yang dikorupsi juga gede. Oke, Mas, sebelum lebih bahaya, 10 pertandingan lagi, target realistisnya apa ya untuk? Kalau nggak salah 6 poin. 6 poin? Iya, 6 poin udah aman buat di Liga 1. Oh, artinya asal nggak degradasi? Iya, asal nggak degradasi, itu udah dihitung dari poin maksimal 3 tim terbawah itu. PSM cuma butuh 6 poin lagi. Abis ini tuh akan lawan Jepara ya? Jepara besok hari Rabu. Jepara, karena performanya sekarang lagi banyak draw tuh. Iya. Jogja. Iya. Kemarin juga, tapi kemarin menang sih, kemenangan kecil sih sama Semen Padang itu. 0-0 bukan? 0-0 tapi kan sebelum main. Sebelum main ya. Hastel Padang juga ya? Ya Hastel juga bilang ini kemenangan kecil ini. Kemenangan kecil. Dan terakhir tuh menang lawan Biak 4-2 ya, 2-4. Ya 2-4. 2-4. Gitu. Sebelumnya tuh seri tuh 3-3 match. Seri sama yang tanding malam tuh kemarin lupa lagi sebelumnya tuh. Tapi 6 poin itu jadi target 3-3 sama Bali. Oh iya 3-3 sama Bali. Ketinggalan dulu. Ketinggalan 3-0. 3-0. Iya. Itu comeback 3-3. Iya. Ya sama Jepara harusnya bisa lah menurutku. Tapi Jepara juga lagi bagus juga itu. Jepara lagi bagus, banyak pemain barunya. Iya. PSM besok juga Faris Zazudin absen. Tapi Z main. Tapi lawan terberat Jogja tuh siapa sih mas di musim ini? Lawan paling berat yang dihadapi menurut Mas Mukti? Sejauh ini dari skor ya Persita malahan. Persita? Kan paling diajar sama Persita itu. Persita tuh kalah berapa ya? 4-0 atau 5-0 gitu. Lupa saya. Oh. Lebih dari 3 kok itu. Dan itu benar-benar gak berkutik menurutku waktu lawan Persita. Kalau lawan yang lain, bahkan lawan Persija yang di GBK aja sempat ada perlawanan loh sebenarnya walaupun kalah. Seingatku yang paling lemes itu ya waktu lawan Persita itu. Tapi Persita musim ini juga lagi bagus ya. Nah benar, makanya balik tadi ke pertanyaan Mas tadi yang siapa pemain asing yang pengen ke PSM ya itu siapa? Riko 7 itu nomor 7 iya itu. Wah itu asik tuh. Sama Kediri itu ada juga yang dari Liga India tuh siapa yang ngegolin sama PSM juga tuh. Itu juga bagus tuh. Kediri pemain asingnya tuh. 2 itu. 2 itu. Sekarang PSM harus musim depan akan lebih berat lagi sih kalau mau bersaing. Ya, tapi kalau isunya bener kan Hastel diperpanjang kan. Nah, mungkin dengan persiapan yang lebih panjang itu Hastelnya bisa memilih benar-benar pemain yang dia inginkan. Bisa meracik ya? Bisa meracik. Tapi dengan komposisi sekarang apakah harus dirombak mas?
Harus lah Mas. Harus. Menurutku harus. Orang kelihatan akhirnya kalau di posisi kepepet apa PSM benar-benar nggak punya kartu as kan, nggak punya pemain super sub atau apa gitu. Ya ada sih di Seva gitu-gitu. Tapi masih kurang, Mas, kita masih butuh kedalaman skuad yang lebih lagi menurutku. Tapi secara struktur starting 11 nggak berubah dong? Atau tetap harus dirubah? Kalau secara formasi? Iya. Nggak harus dirubah sih. Kedalaman squad yang harus ditambah. Kedalaman squadnya harus ditambah dan beberapa pemain intinya yang harus dievaluasi juga ada. Kalau melihat sisa musim ini kan artinya kalau misalkan saya pribadi ya ngelihatnya kan tinggal Persib, Persija, Borneo. Iya. Yang bisa berpeluang juara. Mas Mukti udah bisa lihat belum siapa yang bakal juara? Persib sih. Persib. Iya kalau saya karena Persib juga di Asia udah berhenti kan. Jadi fokusnya bisa lebih lagi di sini. Kecuali kemarin Persib di Asia masih lanjut, mungkin itu celah yang bisa dimanfaatkan oleh Borneo dan Persija. Meskipun Borneo dan Persija sangat serius dalam membenahi tim, menambah kedalaman squad di putaran kedua, Mas. Tapi masih belum bisa menurutku masih konsisten Persib sih. Menurutku ya. Walaupun Persib untuk pembelian di paruh musim pemain menurutku agak kurang sih itu dibanding pemain-pemain yang sebelumnya. Tapi apa yang ngebuat Mas Mukti melihat Persib punya sesuatu yang tidak dimiliki tim-tim lain yang bisa membuat mereka juara? Ya salah satunya rekor kandang mereka yang sangat fantastis kan. Yang sama sekali kayak menang terus deh, belum pernah seri kalau nggak salah ya. Menang terus, nggak pernah kalah, nggak pernah seri. Bahkan kebobolan cuma satu. Itu menurutku udah modal buat juara sih Mas. Tinggal nyari ibarat kata seri sama menang di tandang aja tanpa kalah, kayak udah juara deh kalau bisa sapu bersih kandang tuh. Itu menurutku udah hitungan kasar lah itu menurutku. Itu konsistensi ya berarti? Iya konsistensi, sedangkan Persija sama Borneo beberapa kali di kandang juga kepleset. Iya. Persib belum pernah kepleset di kandang. Itu yang nggak dimiliki tim lain. Iya. Oke, Mas, ini part terakhir. Iya. Pengen tahu dong Mas, selama nonton Liga Indonesia ya. Menurut Mas Mukti, apa sih yang Liga Indonesia banget? Yang Liga Indonesia banget. Jelas ya itu. Jadwal itu Liga Indonesia banget itu. Kenapa tuh jadwal? Ini bulan puasa ini kita bisa nonton Liga Indonesia Senin sampai Kamis. Ada tiap hari loh. Iya. Di sepak bola luar negeri kita kan tidak bisa mendapatkan itu. Kearifan lokalnya masih ada. Masih ada. Terus itu ketidaksempurnaan yang sebenarnya jadi privilege gitu. Kan jadwal itu jadi seperti itu karena banyak pertimbangan kan. Liga Indonesia kan jadwal dipengaruhi juga dengan perizinan pertandingan kan. Jadi kalau justru itu bisa bikin kayak bulan puasa ini tanding Senin sampai Kamis ada, ya udah jadi hiburan buat kita yang di rumah. Bener, kalau di luar mah nggak ada Mas. Weekend. Weekday sama weekend doang. Paling ada lah Boxing Day, tapi itu pun cuma seminggu doang kan, nggak 1 bulan ya. Iya. Baru tadi aku mau berangkat ke sini tuh, aku pikir-pikir lihat jadwal Liga Indonesia kan. Oh iya, pantasnya kayaknya kemarin tiap malam aku kok bisa nonton Liga Indonesia gitu. Menemani setiap keluarga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apalagi momen-momen habis taraweh itu kan, momen-momen yang asik kan. Iya benar. Gitu. Ada hal ini nggak Mas? Ada hal yang tragis yang selama ini pernah terjadi, tapi dipikir-pikir lucu juga nih, dan cuma terjadi di Indonesia. Itu apa lagi ya? Ini kali ya. Keindahan keestetikan jersey Liga Indonesia kali ya. Paling bagus apa Mas? Yang paling berkesan buat Mas Mukti? Ya itu dengan banyaknya sponsor yang nempel-nempel itu justru itu yang sebelumnya kelihatan jelek atau apa ya, tapi sekarang justru kelihatan itu ciri khas Liga Indonesia dan malah jadi bagus, entah kenapa. Dulu kayak bukan jelas sih, nggak rapi gitu, tapi rapinya jersey Liga Indonesia ya seperti itu. Ada jersey paling suka nggak Mas selama nonton Liga Indonesia? PSM 2006 yang Adidas tapi logonya di sini ada. Oh, itu paling bagus tuh. Sama ini
Sekarang patch-nya udah kecil sih, tapi dulu kan patch Liga Indonesia kan gede, sedada Iya, gitu. sedada. Tapi justru itu Indonesia. Itu Indonesia. Iya. Masih dijahit gitu ya Mas ya? Iya. Dijahit. Punya Mas yang 2005 itu? Yang 2005 punya replikanya. Jadi si aparelnya zaman dulu itu akhirnya rilis lagi kemarin. Buka PO. Reproduct lah ya? Iya. Itu PSM yang batik tuh, yang Vilor. Oh Vilor. Yang Vilor. Ya Vilor zaman itu lagi Iya. ininya. Tapi Mas Mukti berarti ngoleksi jersey tuh tiap musim ke musim untuk PSM? Enggak terlalu Mas, enggak terlalu. Oh enggak Karena dulu enggak punya duit. Karena dulu nyarinya susah dulu. Iya jadi susah. Kalau sekarang duitnya ada, jersinya susah. Jersinya susah gitu. Jersinya susah. Yang Adidas itu sebenarnya ada ditawarin sih, ada temen yang nge-remake lagi. Tapi sizingnya nggak cocok. Nggak cocok. Tapi kalau secara permainan di lapangan yang membedakan ada nggak sih Mas? Dari zaman dulu Liga Mandiri, terus ISL, sempat juga Shopee, sekarang BRI Super League. Iya. Kalau aku sendiri ya yang nonton dari dulu tuh sebenarnya sekarang udah enak ditonton juga Mas sebenarnya. Oh ya? Gol-golnya juga udah mulai lebih bagus. Kalau dulu kan bener-bener melenceng banget tuh. Rumputnya juga dulu, wah dari zaman masih suka teki lah ibarat kata rumputnya gitu-gitu saya udah nonton. Sekarang better menurutku lah dari orang yang nonton Liga Indonesia dari tahun 2000. Tapi kan ada sebagian orang yang ngomong sekarang tuh lebih taktikal, lebih ngantuk. Lebih taktikal ya. Iya. Kalau dulu kan lebih ke fisik kan, main fisik speed. kan. Iya. Sama kita semua mungkin nonton waktu itu kita masih pakai bola yang kayaknya keras banget tuh loh. Iya, yang Nike Mikasa biru. tuh. Bukan Mikasa. Oh yang dulu lagi. Yang dulu lagi itu kayaknya lebih keras lagi deh itu. Orang ini sampai kayak bulat-bulatnya sampai gitu kan. Itu kayak dulu wah gila pemain Indonesia itu kuat-kuat loh. Bolanya aja sekeras itu loh. Iya. Terus rumputnya sekeras itu loh, tapi tetap main gitu. Tetap main dan tetap menghibur. Tetap menghibur. Nah, kalau soal wasit, karena kemarin ini bukan zaman sekarang aja, kemarin wasit Torik kan baru dipukul di Malut kan. Dan wasit ini kan bukan masalah 1-2 musim, tapi udah bermusim-musim. Musim-musim. Gimana tuh Mas ngeliat wasit Indonesia? Apa ya? Manusiawi, tapi kok kejadian terus. Kenapa tuh Mas? Walaupun sekarang mungkin ada VAR yang bisa meminimalisir lah, karena wasit itu kan dampaknya nggak hanya di dalam lapangan ya, tapi bisa memprovokasi penonton yang akhirnya terjadi kerusuhan di beberapa pertandingan karena keputusan wasit. Lah tapi akhirnya kemarin beberapa pertandingan VAR juga mati. Gimana itu? Maksudnya jadi VAR ada VAR tapi ternyata masih ada masalah juga. Masih ada masalah juga gitu. Ada waktu PSM sama Semen Padang itu kayaknya satu pertandingan mati deh gitu. Ya, dan ada sejumlah keputusan VAR juga yang justru dipertanyakan juga. Dipertanyakan juga bener. Tapi seenggaknya itu nggak separah dulu Mas. Zaman dulu kita nonton bola Indonesia tahun 2000-an kan kalau tim kandang pasti menang. Iya. Itu mutlak itu dulu perlu diakui. Sekarang banyak tim kok yang bisa menang di tandang. Artinya walaupun belum sempurna tapi kualitas pertandingannya bisa dinaikkan oleh VAR itu. Bisa dinaikkan, iya. Dikit-dikit bisa lah, dikit-dikit beda. Enggak seliar dulu lah. Kalau dulu ada bola masuk jaring aja, jaringnya sobek dianggap enggak gol. Iya. Sempat ada kan dulu viral tuh. Masih Wawamena kalau enggak salah waktu itu. Makanya kadang kalau pas kena ibarat kata tanda kutip wasit yang kayak gitu, kadang mau ngomel tuh kadang semua bisa dibalikin sama orang. Timmu juga pernah Mas diuntungkan. Iya. Semua tim lah itu, semua tim lah. Kayaknya. Semua tim lah itu. Jadi kadang kalau ngebahas wasit gitu mau itu enggak usah. Kita nikmatin juga pernah, aja. Nikmatin aja lah. Itu serunya sepak bola Indonesia. Iya. Oke, Mas, pertanyaan terakhir ini. Ya. Satu kata untuk perjalanan Mas Mukti sebagai fans PSIM. Nerimo. Ya. Kenapa milih kata nerimo? Akhirnya ini yang bisa bikin aku nyaman ngikutin PSIM sejauh ini. Ya nerimo aja apa yang sedang dialami PSIM gitu. Karena beberapa kali tanda kutip nggak nerimo, terlalu berekspektasi, bikin kecewa juga gitu. Berarti ekspektasi yang dijaga. Dijaga, iya. Satu kata PSIM untuk Mas Mukti. PSIM untuk saya. Lah kok saya yang bilang? Mas Mukti untuk PSIM untuk Mas Mukti itu apa?
Satu kata bisa digambarkan Oh, apa? PSM untuk aku ya. Apa ya? Tadi kan Mas Mukti sebagai fans. Esok. Iya. Apa itu artinya? Karena hari esok menurutku masih ada ketika masih ada PSM. Hari esok itu masih ada ketika besok masih ada PSM. Iya, karena salah satu angan-angan di hidupku tuh ya ada PSM, Mas. Karena kalau kayaknya PSM nggak ada apa-apa, aku juga nggak punya angan-angan deh. Oke. Kadang tuh itu Mas, aku kayak apa ya, kayak momen timnas juga yang waktu kalah sama Uzbekistan yang U23 itu. Itu rasanya di pikiran kayak besok mau ngapain bingung. Kayak hidupnya putus gitu. Jadi PSM yang akan mendampingi kehidupan Mas Mukti selanjutnya. Insya Allah, iya. Makanya saya bilang yang penting tetap ada aja, saya udah seneng gitu. Yang penting tetap ada. Tetap ada ya. Thank you Mas, udah sharing cerita panjang lebar soal PSM karena menarik angle ini karena nggak banyak supporter, mungkin banyak supporter yang mendukung timnya karena prestasi. Tapi Mas Mukti bercerita bahwa cinta itu yang akhirnya membuat Mas Mukti setia dengan PSM. Kalau semisal belum bisa ngambil prestasinya, nikmatin per game aja. Nikmatin per game. Gak usah lihat klasemen. Gak usah klasemen. Iya, itu paling aman itu udah. Dan nerimo aja. Nerimo aja. Klasemen tutup, lihat per match bagus, pulang seneng dah gitu. Oke. Tips dari Mas Mukti. Thank you. Mas udah join di Liputan 6.